إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فقال الله تعالى أيضا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga serta sahabat, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau ketika kita nanti mengalami kesulitan di hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula khatib berpesan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena takwa inilah yang akan menolong segala urusan kita. Fatazawwadu fa inna khairal dzari taqwa, karena bekal yang paling baik adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap manusia dibekali dengan kecenderungan melakukan keburukan dan kecenderungan melakukan ketaatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kami ilhamkan kepada manusia itu jalan menuju keburukan dan jalan menuju ketakwaan. Karena itu manusia yang bertakwa bukanlah manusia yang tidak pernah mengalami salah, tidak pernah dalam kehidupannya itu melakukan kesalahan, tidak. Tetapi orang-orang yang bertakwa ketika melakukan kesalahan maka dia senantiasa segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia tidak luput dari kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata melalui ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kita, kalau kita terlanjur melakukan kesalahan, maka kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebagaimana yang diajarkan kepada Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat 10 sampai 11, yang beliau mengatakan kepada umatnya, mintalah ampunan kepada Tuhanmu, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Dia Maha Pengampun. Maka hari ini kalau misalnya kita melakukan kekeliruan kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata istighfar ini bukan hanya untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun lebih dalam, lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam surat Nuh tadi ayat ke-11-nya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat. Maksud daripada hujan yang lebat di sini adalah hujan yang membawa keberkahan kepada Allah
hujan yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menafsirkan hujan yang lebat ini adalah hujan yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwali wa banina. Wa yumditkum bi amwali wa banina, dan Allah akan tambahkan kepadamu harta dan anak-anak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan dirimu dengan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebun-kebun untuk kalian yang dialiri dengan sungai-sungai. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka jikalau kita membiasakan diri membasahi lidah kita dengan istighfar, membiasakan diri hari-hari kita dihiasi dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kehidupan kita ini tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Karena solusinya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau memimpin terjadi musim kekeringan dan paceklik. Ketika itu orang-orang banyak melihat Umar dan melihat beliau dan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak mendapati engkau untuk mengajak kami sholat meminta hujan." Kata Umar, "Justru saya sedang meminta hujan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Lantas Umar radhiyallahu an membacakan ayat Nuh ayat 10 sampai 12 sampai 11 tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Begitu pula dengan kisah ulama. Tentu kita mengenal sosok Imam Hasan Al-Basri yang sangat masyhur. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini didatangi oleh beberapa orang yang meminta pendapatnya untuk meminta solusi. Beliau datangi oleh orang yang daerahnya kekeringan, sudah jarang sekali hujan. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang yang mengeluhkan kebunnya yang gagal panen, tidak pernah berhasil panen ataupun hasilnya sedikit. Bagaimana solusinya wahai Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang datang kepadanya mengeluhkan daripada dia ingin memperoleh keturunan, sudah lama menikah tetapi dia belum dikasih keturunan. Kata Imam Hasan Al-Basri, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melihat ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Mengapa dari tadi orang yang datang kepadamu dengan berbagai macam masalah, tapi engkau hanya menjawabnya dengan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Saya tidak menjawab dengan jawaban diriku sendiri, namun aku menjawab dengan jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10 sampai 10. Lalu dia membacakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka daripada itu, marilah senantiasa hari-hari kita hiasi kehidupan kita ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hari ini kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya karena istighfar kita membutuhkan istighfar yang lain. Istighfar kita hari ini harus ditambal dengan istighfar yang lain. Karena itu kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi-solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita ingat, hingga kita digerakkan hati kita dan lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.